Bibi kecil. Belum mati juga. Apakah menelpon ayahmu akan membantu? Memiliki anak perempuan seorang penjahat. Gauru, Bibi Kinsu. Ayahmu, dia berharap kau mati di penjara. Agar kau tidak mempermalukannya. Tidak, tentu saja kau tidak. Kini Chen putri kedua Nona Qin. Karena aku yang mengemudi. Qin Shuhei, kau tak akan pernah menduga aku membunuh seseorang saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Ibu dan ayah berusaha keras untuk mengalihkan kesalahan padamu. Kau dan ibumu yang tidak berguna itu sama saja. Membunuhmu. Seperti menginjak semut. Tapi meskipun ibumu bodoh, dia melakukan satu hal yang baik. Dia melahirkanmu. Agar kau bisa menanggung kesalahan putriku. Ibu. Gaurulah yang membunuhmu. Gauru, kutuk kau. Kutuk kau. Aku meracuni ibumu. Aku menabrakmu. Sekarang, terbaring di tanah. Siapa yang akan bertemu Yama? Siapa yang dikutuk? Temui Yam sana. Qin Shuhei, biar kukatakan padamu, kekayaan keluarga Qin akan segera menjadi milikku. Dan tunanganmu, Yang Jia. Dia akan segera menikah denganku. Semua yang kau miliki sekarang menjadi milikku. Bahkan jika aku menjadi hantu dan masuk neraka, aku takkan melepaskanmu. Kau ini apa? Kau pikir kau bisa melawan aku? Pergi ke neraka dan temukan ibumu yang tidak berguna itu. Biarkan dia memberkati aku, adiknya tersayang. Memberkati keluargaku dengan kekayaan dan kehormatan. Tuan? Ada apa? Tuan muda, sepertinya seseorang berbohong di depan. Dia masih bernapas. Panggil ambulans. Rumah sakit. Aku tidak mati. Ada apa? Kau terdengar kecewa karena kau tidak mati. Sepertinya kau menyesalinya. Aku sedang usil. Kau menyelamatkanku. Terima kasih. Ada apa? Telah terjadi insiden, Tuan muda. Tuan besar pingsan. Beliau bersikeras agar kau menikah dulu, atau beliau menolak perawatan. Di mana aku harus menemukannya sekarang? Katakan padanya, aku akan melakukan seperti yang dia inginkan. Aku akan mencarikannya cucu menantu perempuan sekarang juga. Aku tidak menyelamatkanmu dengan sia-sia. Apa maksudmu? Pernah dengar tentang membayar hutang nyawa dengan dirimu sendiri? Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Setelah kau pulih, bawa buku registrasi rumah tanggamu, dan temui aku di kantor urusan sipil. pernikahan. Denganku, seorang mantan narapidana. Tidak, prioritas saat ini. Bukan ini. Aku harus menemukan Gauru dan putrinya dan membalas dendam. Tapi bagaimana caranya? Benar, beritahu ayah semua ini. Bongkar wanita-wanita tak berperasaan itu, wajah asli mereka. Ayah pasti akan membantuku. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah mereka. Ambil kembali dan laporkan. Apakah aku benar-benar akan menikah seperti ini? Baru keluar dari penjara. Dengan pria yang baru kutemui sekali. Lupakan saja, dia menyelamatkan hidupku. Anggap saja sebagai balasan. Lagi pula aku tidak punya apa-apa lagi. Kenapa kau tidak melihat kemana kau pergi? Benar. Ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Aku sebenarnya sudah masuk
Apa yang telah kau lakukan tidak penting. Yang penting adalah kau akan menjadi Nyonya Li mulai sekarang. Baiklah, aku ada rapat. Nanti, minta sekretaris Wang mengantarmu ke tempatku. Meskipun ini pernikahan palsu, kita harus membuatnya terlihat nyata untuk mencegah orang tua itu curiga. Jadi ini pernikahan palsu. Benar. Aku juga punya anjing bernama Bun. Kau yang akan mengurusnya mulai sekarang. Jaga dia baik-baik. Dia sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Baiklah. Apa kau tidak tahu siapa aku? Tuan muda kita adalah CEO Li Group dan penerus masa depan. Nyonya, Anda sungguh beruntung. Apakah Li Group benar-benar sehebat itu? Aku baru saja keluar, aku belum pernah mendengarnya. Baru saja keluar, mencoba memainkan peran bunga polos untuk mendapatkan simpati. Tidak apa-apa, kau bisa melanjutkan dan menyibukkan diri. Aku akan kembali ke perusahaan. Apa dia menikah dengan orang penting? Sudahlah, tidak masalah. Aku harus fokus pada urusanku sendiri. Gauru, aku akan membongkar warna aslimu. Ngomong-ngomong, bukankah dia akan segera dibebaskan dari penjara? Bilang padanya, pertunangan sebelumnya dibatalkan. Mengingat statusnya saat ini, Sang Jia mungkin akan pilih-pilih. Mereka sangat cocok. Pernikahannya Qin Huarong Ketua Qin. untukmu saja. Dia tidak akan kembali. Gauru, Qin Yijing. Kejutan, aku kembali hidup. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Shuhe, kau kembali. Bukankah kau seharusnya sudah kembali sejak lama? Sudah berbulan-bulan tak bertemu. Kemana saja kau selama ini? Apa aku, ayahmu, tak penting lagi bagimu? Ayah? Ayah belum tahu, kan? Alasan aku kembali begitu terlambat. Semua karena Gauru dan putrinya. Saat aku di penjara, mereka mencoba menabrakku. Untungnya, aku tangguh dan seseorang menyelamatkanku. Aku menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk pulih. Itu sebabnya aku tertunda. Ayah jangan sampai tertipu oleh ibu dan anak itu lagi. Menipu lagi. Kecelakaan mobil 8 tahun lalu, bukan salahku. Dan kematian ibu. Itu semua perbuatan wanita ini. Omong kosong. Kau baru saja kembali dan sudah membawa sial. Kau jelas cemburu karena Zhang Jia menyukai Yijing kita. Kau iri hati. Itu sebabnya kau menghina kami. Shuhei, jangan kekanak-kanakan. Kau tak bisa memaksakan cinta. Aku dan Yichang saling mencintai. Lupakan saja aku. Aku membenci Zhang Jia. Kaulah yang memohon padaku waktu itu. Jika ayahku tidak melihat kekayaan keluargamu, dia tidak akan menyetujui kita. Kapan aku memaksamu? Aku tidak akan pernah memfitnah seseorang karenamu. Jangan memuji diri sendiri, kakak. Ini semua salahku. Jangan salahkan Kak Jia dan ibu. Ayah, aku sungguh tidak berbohong padamu. Kecelakaan mobil dan kematian ibu. Itu semua benar. Aku putrimu sendiri. Kau harus percaya padaku. Cukup. Kau menghabiskan 8 tahun di penjara, dan kau masih membangkang. Kau bahkan berani memfitnah ibumu sendiri? Aku tahu mereka orang seperti apa. Aku tahu betul. Ucapkan satu kata lagi, dan keluar dari rumah ini. Tidak, bukan seperti itu. Ayah, semua yang kukatakan itu benar. Mereka benar-benar membunuh ibuku, dan mereka mencoba membunuhku juga, dan kecelakaan mobil itu. Mereka menjebakku. Aku menanggung kesalahan Qin Yijing. Dasar jalang. Tidak tahukah kau tempatmu? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menghinaku? Apa kau pikir ada yang akan mempercayaimu? Keluar. Kau tidak pantas berada di keluarga Ken. Kakak, meskipun aku mencuri kekasihmu, dan meskipun kau tidak menyukaiku, kau tidak bisa memfitnahku seperti ini. Menuduhku melakukan pembunuhan dan menjebak. Jika ini terbongkar, bagaimana aku harus menghadapi siapapun? Baiklah. Adikmu terlalu lama dikurung. Dia agak labil. Jangan berdebat dengannya. Apa kau tuli? Ambil barang-barangmu. Keluar. Renungkan tindakanmu. Apalagi, kau tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah ini lagi. Pergi. Kenapa? Kenapa? Aku putri kandungmu. Mengapa kau lebih mempercayai orang luar daripada aku? Kenapa? Kenapa ayah tidak percaya padaku?
Ini tidak benar. Terdakwa Ken Shuhei, setelah menyebabkan kecelakaan fatal saat mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan melarikan diri dari tempat kejadian, buktinya sudah konklusif. Putusannya adalah sebagai berikut. Terdakwa Ken Shuhei terbukti bersalah atas pelanggaran lalu lintas dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda 500.000. Mereka semua bersekongkol. Kenapa? Kenapa? Aku putri kandungmu. Mengapa kau membantu orang luar menyakitiku? Qin Shuhei. Apa yang terjadi lagi? Wang Xiang putar balik dan pergi ke rumah sakit. Tuan Muda, Li Gru, kami telah menyelidiki latar belakang Nyonya. Namun, ada apa? Nyonya adalah putri sulung konstruksi Qian. Ibunya meninggal saat dia berusia 7 tahun. Setelah itu, tantenya membawa seorang anak perempuan menjadi istri kedua, milik ayahnya. 8 tahun yang lalu, karena insiden tabrak lari, dia masuk penjara. Mengemudi dalam keadaan mabuk. Ya, tapi orang-orang kami menyelidiki. Tabrak lari 8 tahun lalu. Bukan perbuatan Nyonya, melainkan karena adik tirinya. Nyonya itu telah dituduh dan dipenjara. Menarik. Jadi, terakhir kali kita melihatnya penuh luka. Itu pasti perbuatan ibu tiri dan saudara tirinya. Tepat sekali. Siapapun yang menyentuh orang-orangku akan memohon ampun berlutut. Ken Shuhei, apa yang kau lakukan di sini? Kau berani kembali. Karena kau belum mati. Kau harus merangkak ke dalam lubang dan membusuk di sana. Jangan jadi gangguan di sini. Biar ku katakan padamu, aku yang bertanggung jawab atas perusahaan sekarang. Ayah bilang, akulah satu-satunya pewaris. Beraninya kau mengatakan itu. Konstruksi Qin didirikan oleh ibuku. Kalian berdua berkomplot dan membunuh. Dan sekarang kalian menikmati hasil jerih payah kalian. Tidakkah kalian takut akan pembalasan ilahi? Pembalasan ilahi. Kau bahkan tidak melihat siapa yang sekarang jadi gelandangan. Belum kapok juga. Kukatakan padamu, aku berani memukulmu sekali. Aku berani memukulmu 2 kali. Terakhir kali kau beruntung. Karena kau menghindarinya. Lain kali, belum tentu begitu. Pergi dari sini sekarang. Keluarga Qin tidak akan memberimu sepeser pun. Jalang, kau berani memukulku? Kakak, dendam apapun yang kau miliki, lampiaskan padaku. Jangan salahkan ayah dan Kak Jia. Mereka berdua peduli padamu. Selama kau meminta maaf pada ayah. Meskipun kau memukulku, aku akan menemukan cara untuk mengembalikanmu ke keluarga Ken. Kakak, sandiwara apa yang kau lakukan di sini? Pergi. Masih cantik setelah 8 tahun di penjara. Beraninya kau. Siapa yang menyuruhmu datang ke perusahaan? Jangan berpikir hanya karena ibumu punya beberapa orang di perusahaan. Aku tak berani menyentuhmu. Curahkan semua pikiranmu ke perusahaan. Jangan harap. Ayah, aku hanya meminta satu hal padamu hari ini. Konstruksi Qin didirikan oleh ibuku. Aku adalah putri kandungmu. Kenapa? Mengapa Qin Yijing? Orang luar mewarisi perusahaan. Apa maksudmu? Ibumu yang mendirikannya? Perusahaan ini adalah karya hidupku. Akan kuberikan kepada siapapun yang kuinginkan untuk mewarisinya. Jika kau tidak puas, maka keluar. Anggap saja aku tidak pernah menganggapmu sebagai anak perempuan. Shuhei minta maaf pada Qing Chen. Lupakan saja semua ini.
Jangan membuat pamanmu begitu marah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus meminta maaf? Dialah yang harus meminta maaf. Kalian semua. Setelah 2 hari berkeliaran di luar, kau pikir kau sudah tumbuh sayap. Bocah kurang ajar. Hari ini, aku akan menghajarmu sampai mati. Dasar binatang kecil tak tahu diuntung. Tuan Qin, aura pendisiplinan Anda ini. Wibawa yang luar biasa. Tuan Tang, pemasok lift. Bukankah ini Tuan Tang? Akhirnya, kami telah menunggu Anda. Kami telah mengharapkan kedatangan Anda. Silakan, masuklah. Tidak perlu. Ayo. Tuan Tang, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah wakil presiden kami yang baru diangkat. Qin Yichen. Putri bungsu saya. Mulai sekarang, urusan bisnis apapun, serahkan saja padanya. Tuan Tang, Anda. Sampah macam apa kau ini? Hingga mengambil alih proyek saya? Tuan Tang, apakah Anda salah paham? Kapan aku menyuruhmu bicara? Apakah aku memberimu izin untuk bersuara? Kak Shuri, maafkan aku. Aku membuatmu takut. Tidak apa-apa. Begini, perusahaan ini kecil dan tidak signifikan. Kedatanganmu ke sini merendahkan. Jika kau bertanya padaku, lebih baik kau memulai perusahaanmu sendiri. Jangan khawatirkan proyeknya. Semuanya ada padaku. Aku akan memastikan semuanya diatur untukmu dengan sempurna. Apa, Qin Shuhei? Kapan kau berhubungan dengan pria baru? Ya, Tuan Tang. Aku mengerti maksudmu. Shuhei. Dia putri sulungku. Aku telah mengaturnya untuk bekerja di perusahaan. Mulai sekarang, proyek apapun yang kau miliki, berikan padanya. Ini hanya masalah mengganti penanggung jawab. Anda hanya perlu mengatakan satu kalimat saja. Kita, jangan marah. Mengapa kita bicara soal pemutusan kerjasama? Apa yang kau tahu? Wakil presiden apa? Kau menghina siapa? Aku akan menunjukkan sesuatu padamu hari ini. Orang ini yang bertanggung jawab adalah Kak Shui kita. Ambil 3 miliar untuk mengakuisisi saham dan menyuntikkan modal. Jadi aku hanya sedikit terlambat. Dan kau menghentikan orang-orang di gerbang? Menyanyi solo? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Orang yang menyinggung Kak Shuheku berlutut dan minta maaf padanya. Selama Kak Shui bisa memaafkan dan setuju, aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Kita akan melanjutkan kerjasama kita seperti biasa. Jika kau tidak bisa melakukannya, tidak hanya kesepakatan hari ini yang gagal. Aku juga akan menyuruh seseorang mematahkan kakimu. Kapan Qin Shuhei naikkah? Pohon besar Tuan Tang? Ayah. Pasti karena dia menjelek-jelekan aku di depan Tuan Tang. Itu sebabnya Tuan Tang pasti memiliki kesalahpahaman tentangku. Ayah harus berada di depan Tuan Tang. Jelaskan kepadaku. Kenapa kau tidak berlutut dan memohon ampun pada kakakmu? Apa yang kau tunggu? Apa? Aku berlutut padanya. Dia yang memfitnahku duluan. Aku tidak akan berlutut. Bahkan jika aku berlutut, ibuku tidak akan setuju. Aku tidak akan berlutut. Diam. Apa yang kau tahu? Proyek ini bernilai 80 juta. Bahkan jika aku menjualmu, apakah kau bernilai 80 juta? Jangan bicara soal memberitahu ibumu. Jika kau menggagalkan kesepakatan ini untukku, aku akan melemparmu dan ibumu ke laut untuk makanan ikan. Tuan Kian, ini buruk rantai modal kita benar-benar putus. Proyeknya telah ditangguhkan. Masih belum berlutut. Tuan Tang, ini hanya pertengkaran kecil antar saudara perempuan. Tidak perlu berlutut. Apa? Kau juga ingin berlutut? Jika kau tidak mau berlutut, diamlah. Kakak, aku mohon Kak. Maafkan aku sekali ini saja. Aku bersumpah tidak akan pernah bertengkar denganmu lagi untuk apapun. Begitu lebih baik. Kak Shuhei, apakah kau puas? Jika kau puas, maka proyek Yen akan kupulihkan seperti semula. Jika kau tidak puas, aku akan menunjukkan sesuatu padamu hari ini. Shuhei, sebelumnya, itu semua salah ayah. Lihat adik perempuanmu. Aku telah memukul dan sudah memarahinya juga. Kita ayah dan anak. Tidak mungkin ada dendam semalaman. Lagi pula, perusahaan juga merupakan kerja keras ibumu. Kau tak bisa hanya menonton pekerjaan hidup ibumu dihancurkan. Ayah hanya punya satu anak perempuan ini. Kau tak bisa hanya menonton ayah menua dan tidur di jalanan.
Bukankah itu memaksaku untuk mati? Bahkan jika ibumu melihatnya, dia tidak akan setuju. Begini saja. Keluhan apa yang kau derita? Katakan pada ayah. Ayah akan membuat keputusan untukmu. Jangan marah pada ayah. Tidak perlu. Keadilan yang kuinginkan, aku akan mencarinya sendiri. Segala penderitaan yang telah kuderita, akan kubalas satu persatu. Hubungan ayah anak kita terputus mulai hari ini. Aku menginap di konstruksi Kin hari ini, karena ibuku. Tidak ada hubungannya denganmu. Kedepannya, kita hanya akan memiliki hubungan kerjasama. Tak ada lagi hubungan ayah dan anak. Baiklah. Selama perusahaan bisa diselamatkan, aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Tuan Tang, lihat. Baiklah, jadi... bagaimana kalau kita sudahi sampai di sini untuk hari ini? Jika ada sesuatu di masa depan, beritahu aku secara langsung. Aku pasti akan membantumu. Mengapa kita tidak akhiri di sini hari ini? Saudari Shu, aku akan mengantarmu keluar. Baiklah, Tuan Tan, hati-hati. Hati-hati, semuanya. Qin Shuhe, dasar jalang. Apa kau tidak hanya mengandalkan pria untuk maju? Jangan berpikir hanya karena kau punya Tuan Tang, kau bisa melangkahiku. Aku beritahu kamu. Aku mencuri pria pertamamu, dan akan ada yang kedua. Aku ingin kau mati. Tidak mungkin. Li Shuayan adalah seseorang yang sangat menghargai privasi. Kalau aku masuk, dia akan marah. Tapi bagaimana jika dia punya urusan penting? Bagaimana kalau aku mengganggunya? Tak apa. Aku hanya mengantarkan ponselnya. Benar, begitu. Tuan Li, kakak memanggil Anda. Apa yang kau lakukan di sini? Seperti sedang mencari. Aku tidak suka. Aku suka. Kau, aku. Apa yang kukatakan? Ponsel Anda. Ada yang lain? Aku tak bermaksud begitu, Tuan Li. Maafkan aku, Tuan Li. Kau panggil aku apa barusan? Tuan Li. Kita sudah menikah. Bukankah itu tidak pantas? Lalu aku harus memanggilmu apa? Suami. Karena kau memanggilku suami. Aku harus melakukan apa yang dilakukan seorang suami. The film was translated and narrated by M Media. Ibu tidak tahu bahwa Qin Shuhe dengan dukungan Tuan Tang menindasku dengan sangat parah. Dia mengandalkan pergi keluar untuk merayu pria itu, membuatku malu di depan umum. Bahkan ketika Kak Jia mencoba membelaku, dia dipukuli dan dirawat di rumah sakit. Bagaimana aku harus hidup setelah ini? Baiklah. Jangan menangis. Selama ibumu masih hidup, sondal kecil itu tidak akan bisa menindas kita. Apa kau lupa? Abu ibunya masih ada pada kita. Jika dia berani bersuara lagi, aku akan menyebarkan abu ibunya segera. Jangan khawatir. Ibu punya cara. Qin Yijing, beraninya kau menghalangi proses proyek perusahaan Tuan Tang? Perusahaan Klin terus mendesak. Kau benar-benar menghambat kemajuan perusahaan. Benarkah? Aku tidak tahu. Seserius itukah? Ini belum tertunda selama itu, kan? Mungkinkah pria barumu proyeknya gagal? Jangan sok imut. Kau melakukan ini hanya karena cemburu. Kau pikir dengan menyinggung bos dan merugikan perusahaan, itu Qin akan memaafkanmu. Jangan bilang kau lupa. Bagaimana kau dipaksa berlutut hari itu? Kau maafkan aku tentang masalah ini.
Ibu dan ayah tahu segalanya. Dan mereka sudah setuju. Mereka tidak keberatan aku menandatangani. Apa kau tidak suka melihat orang berlutut di hadapanmu? Mengapa kau tidak mencoba berlutut untukku? Kau pikir kau siapa? Kau ingin aku berlutut? Baiklah. Atau tidak? Proyeknya macet, tidak maju, perusahaannya bangkrut, kliennya kabur. Apa kau pikir ayahku akan menyalahkanku lebih dulu? Atau perusahaan ibumu yang akan runtuh lebih dulu? Kau! Jangan keterlaluan. Jangan berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Hanya karena kau sudah dekat dengan beberapa pria. Tuan Tang tidak ada di sini. Kau pikir aku masih takut padamu? Dasar jalang. Kau berani memintaku berlutut di hadapanmu. Bukankah kau yang paling peduli pada ibumu? Jangan lupa. Abu ibumu ada di tanganku. Ku bilang, jika kau tidak berlutut di hadapanku hari ini, aku akan menaburkan abu ibumu. Kim Ye Ching. Kau monster. Bagaimana, berlutut atau tidak? Jalan. Kau pikir aku masih Qin Shuhe yang bisa kau manipulasi? Yang dulu mudah kau bodohi? Kau ingin aku berlutut untukmu? Akan kukirim kau langsung ke neraka. Bajingan. Bajingan. Kau main mata dengan pria sembarangan. Dan menindas putriku? Kau pikir siapa yang mengendalikan rumah ini? Sepertinya kau belum kapok. Kau hampir mati terakhir kali. Apa kau tidak ingat? Sundal, kau sama murahannya dengan ibumu. Jika bukan karena ibumu, aku pasti sudah menikah dengan ayahmu dan menjadi istri kaya sejak dulu. Lepaskan aku. Aku tidak akan menderita selama bertahun-tahun tanpa hasil. Dan kau bahkan tidak akan ada. Ibumu murahan, dan kau juga murahan. Kalian berdua pantas mendapatkannya. Kenapa kau kembali? Bukankah kau hanya ingin mengambil alih perusahaan? Akan kupukul kau sampai mati, sundal kecil. Lepaskan aku. The film was translated and narrated by M Ibu. Media. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apa kau baik-baik saja, Ibu? Dari mana datangnya anjing gila ini? Kau ikut campur urusan orang lain. Aku sedang mendisiplinkan putriku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Kemungkinan besar, dia menjemput pria acak lain di suatu tempat. Lagi pula, bahkan Tuan Tang pun benar-benar tergila-gila padanya. Tampan, kau terlihat seperti pria yang baik. Jangan biarkan dia membodohimu. Dia berantakan di luar sana. Hati-hati, kau mungkin tertular sesuatu. Sama seperti ibunya. Dia tidak bisa hidup tanpa laki-laki. Keluarkan pria asing ini dari rumah Qin. Sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian berdua. Kalian bahkan tidak akan tahu bagaimana kalian mati. Sepertinya yang ingin mati itu kalian. Kau. Jangan sok jagoan kalau kau tidak jago. Serigala jahat besar. Sebentar lagi, aku akan secara tidak sengaja mengeksposmu. Dan kau bahkan tidak akan dapat menemukan celah di tanah untuk bersembunyi. Katakan satu kata lagi. Dan jangan berdebat dengan orang idiot. Jaga bicaramu. Idiot. Jangan tidak tahu berterima kasih. Aku memang orang dari grup Qin Corp, adalah putri bangsawan besar. Ibuku adalah istri presiden grup Qin. Beraninya kau menyebut kami idiot. Kau terlihat begitu rapi, begitu terhormat. Tetapi kau tidak punya pertimbangan. Qin Shuhe mengenal. Pria liar seperti apa itu? Dia mungkin berasal dari tempat terpencil. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau membusuk di penjara. Cukup. Urusan kita tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan libatkan dia. Melindungi tuanmu, ya. Anjing, siapa kalian berdua? Menyerobot satu demi satu, bergegas menuju kematianmu. Apa aku belum cukup memukulmu? Benarkah? Akan kuhancurkan wajahmu sekarang juga. Dan lihat apa yang akan kau gunakan untuk merayu pria nanti. Ibu? Ibu, apa kau baik-baik saja?
Dalam 5 menit. Aku ingin dengar konstruksi Qin bangkrut. Terus. Berpura-pura. Bangkrut? Aku tidak percaya. Aku kenal semua orang penting di Nanjing. Tidak ada yang tidak kukenal. Keluarga Qin memiliki bisnis yang besar, akar yang dalam. Baru-baru ini, seorang VIP menginvestasikan 300 juta. Kau bisa membuat Qin bangkrut? Aku akan berlutut dan memanggilmu, kakek. Ye Chen, cepat panggil keamanan. Jangan biarkan salah satu dari mereka pergi. Aku akan memenjarakanmu hari ini. Aku akan menuntutmu sampai mati. Ya, kau butuh modal untuk berpura-pura seperti ini. Membangkrutkan keluarga Qin? Kau pikir kau siapa? Presiden grup Le? Takut sekarang, kan? Terlambat. Jangan coba-coba sok jagoan kalau kau takut. Berlutut dan mohon padaku. Mungkin aku akan berbelas kasih dan mengampuni pasangan pezina ini. Benar, Ibu, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Ayo hubungi keamanan sekarang dan kirim mereka masuk. Biarkan mereka membusuk di penjara. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika kau bersikeras bersikap tak masuk akal, maka aku akan bertarung sampai mati untuk menghentikanmu mendapatkan keinginanmu. Dia melindungiku. Keamanan. Ayah, akhirnya ayah datang. Qin Shuhei ini membawa gigolo entah dari mana. Dan dia melukai ibu. The film was Berlutut. translated and narrated by M Media. Tuan Li, kami buta. Mohon bermurah hati. Dan maafkan kami kali ini. Apa yang kau tunggu? Tuan Li masih marah hari ini. Aku akan menguliti kalian berdua hidup-hidup. Tuan Li. Tuan Li dari Li Group. Itu tidak mungkin. Aku tidak percaya ini. Kenapa Qin Shuhei membuat Tuan Li dari grup ini mendukungnya? Li Group adalah perusahaan yang sangat kuat. Berlutut di tanah untuk waktu yang lama. Bahkan tidak tahu kepada siapa mereka bersujud. Kau baru saja bilang, jika Qin Group bangkrut. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang kau katakan pada Tuan Li? Cepat katakan padaku. Aku. Shuhei, tenangkan dirimu. Mulai sekarang, kau adalah kepala kelompok. Aku wakilnya, baiklah, mulai besok. Aku akan mentransfer sahamnya kepadamu, mulai sekarang. Semua orang di grup Kim akan mengikutimu. Kau harus mengatakan sesuatu yang baik kepada Tuan Li. Perusahaan kita akan menjadi cangkang kosong. Apa benar-benar bangkrut? Atas dasar apa? Aku tidak setuju. Aku tidak peduli apa yang kau, Presiden Group, hak apa yang kau miliki untuk ikut campur dalam urusan keluarga kami? Ayah, Kau apa? Bukan tempatmu untuk tidak setuju. Syuh, setelah bertahun-tahun, ayah telah membuatmu menderita. Maafkan ayah. Bukankah kau tidak menyukai bibimu? Kalau begitu aku akan menceraikannya sekarang. apa? Qin Warong? Kau berani menceraikanku? Kau? Ibu? Tidak perlu. Aku tidak butuh kasih sayangmu yang terlambat. Kau harus pergi mencari Gauru dan putrinya, dan habiskan sisa hidupmu bersama mereka. Mulai sekarang, aku, Qin Shuhei, tidak ada hubungannya lagi dengan Qin Group. Tidak ada tempat lagi untukmu di keluarga ini. Benalu selama bertahun-tahun. Kau seharusnya pergi sejak dulu. Tidak, kau seharusnya sudah mati sejak dulu. Sudah cukup? Ini semua karenamu, Sundang. Kau masih berani bicara? Kalian berdua hampir menghancurkan perusahaan. Kau tidak menginginkan perusahaan ini lagi, Nyonya Qin. Katakan sesuatu cepat. Tuan Li, lihat dia. Apa dia tidak punya mulut sendiri? Kalian berdua nenek moyang. Aku buta. Tuan mohon menunjukkan belas kasihan. Ampuni kami kali ini. Ibu, Leluhur. dua nenek moyang. Maaf, Ibu. Perusahaan yang kau bangun dengan susah payah. Aku pergi. Ayah juga bukan lagi. Ayahku lagi. Aku tidak menginginkan perusahaan ini lagi. Gauru, ingat ini. Dendam baru dan dendam lama bergabung. Aku sendiri yang akan mengirimmu ke penjara.
pergi. Bone. Aku hanya memasak sebentar. Kau pergi kemana? Kenapa kau kabur sendiri? Bone. Apa kau menemukannya? Ada apa denganmu? Kau bahkan tidak bisa mengawasi seekor anjing. Nyonya, mohon bersabar dengannya. Anjing itu adalah hadiah dari Nyonya besar untuk Tuan Muda. Sudah bersama Tuan Muda selama bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa sibuknya dia selalu menyimpannya di sisinya. Seolah-olah Nyonya besar masih di sini. Itu sebabnya dia menjadi sangat cemas. Setelah mendengar anjing itu hilang, Maafkan aku. Aku hanya tidak memperhatikan sebentar. Aku benar-benar minta maaf. Apa gunamu kalau kau tidak menyadarinya? Apa kau pernah peduli padanya? Apa kau pikir dia hanya seekor anjing? Biar ku bilang. Nyawa Bon jauh lebih berharga daripada nyawamu. Jika dia tidak dapat ditemukan, kau bisa berkemas dan pergi. Aku akan mencarinya sekarang, maaf. Cepat kunci kompleks ini, dalam waktu setengah jam. Aku ingin melihat Bonku. Apa yang kalian tunggu, Kari? Bone. Kau di mana? Bone. Bone, kau di mana? Bone. Bon, akhirnya aku menemukanmu. Kami semua sangat khawatir. Bone. Qin Shuai. Selama operasi pembedahan, Tuan Li. Nyonya, orang yang beruntung akan selalu selamat. Dia akan baik-baik saja. Jangan khawatir. aku memintamu untuk menghubungi dokter-dokter di luar negeri. Sudahkah kau menghubungi mereka? Dan yang terbaik di negeri ini, para ahli bedah itu. Di mana mereka? Seluruh Nanchen. Bahkan dokter terbaik di negeri ini. Semua ada di sini. Dokter di luar negeri tidak bisa sampai di sini dalam The waktu film was singkat. translated Jangan panik dulu. and Suruh mereka narrated by cepat. M Media. Jika terjadi sesuatu pada Nyonya, aku tidak akan mengampunimu. Apa gunamu kalau kau tidak menyadarinya? Apa kau pernah peduli padanya? Apa kau pikir dia hanya seekor anjing? Biar ku bilang. Nyawa Bon jauh lebih berharga daripada nyawamu. Jika dia tidak dapat ditemukan, kau bisa berkemas dan pergi. Apakah aku terlalu berlebihan, Qin Shuai? Kau harus baik-baik saja. Situasinya sangat serius. Ayo, tanda tangani surat pernyataan kondisi kritis. Siapa kau? Saya suami pasien. Ada apa dengan kalian? Kecelakaan sebesar ini. Anjingnya baik-baik saja, tapi orangnya hampir mati. Kau tidak menghargai hidupmu sama sekali. Bagaimana mungkin nyawa anjing lebih berharga daripada manusia? Dokter, tolong selamatkan dia. Istriku. Kau sudah bangun. Dokter, dia sudah bangun. Bone. Bon baik-baik saja. Tidak apa-apa. Kau melindunginya dengan baik. Dia di rumah sekarang. Kalau begitu, itu bagus. Dokter. Dokter. Kenapa dia pingsan lagi? Tidak ada yang serius. Kelemahan pasca operasi, dia perlu istirahat. Dia sudah melewati masa kritis sekarang. Kita akan mengamatinya sebentar. Jaga dia baik-baik. Perhatikan nutrisi dan suasana hatinya. Dia akan pulih dalam beberapa bulan. Dan kemudian, dia bisa dipulangkan. Baiklah. Qin Shuai, selama kau sembuh, aku akan menyetujui apapun.
Ada apa? Ketua tidak bisa menunggu. Ketua bersikeras akhir pekan ini. Dia harus membawa menantunya kembali untuk menemuinya. Dia masih sangat lemah. Beritahu orang tua itu. Ketika dia sudah baikan, aku pasti akan membawanya kembali. Qin Shuhe, kau menuai apa yang kau tabur. Salahkan dirimu sendiri, karena tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku memberimu pilihan, kaulah yang memilih jalan kematian ini. Saat kau melihat Yama. Jangan menangis. Apa kita punya dokter baru di rumah sakit? Aku belum dengar apa-apa. Tak heran dokter yang mengganti perban di 808. Terlihat sangat asing. Sepertinya dia bukan dari rumah sakit kita. Dokter tadi itu, rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Seperti Deya, tidak, Sui. Dokter, Ada apa ini? Itu orang tadi. Segera siapkan resusitasi darurat. kunci rumah sakit ini segera. Orang itu tadi. Akan kubunuh dia. Mengerti. Tuan Muda Jara menunjukkan emosinya. Dia sangat marah kali ini. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi sesegera mungkin. Tuan Muda menangkap mereka. Dua orang itulah yang mencelakai Nyonya Muda. Lepaskan aku. Kau. Ini penjara ilegal. Diam. Bukan urusanku. Ini benar-benar bukan urusanku. Tuan Li, itu semua dia. Dia yang memerintahkanku. Ampuni aku. Tuan Li, ampuni The film aku. was translated and Pasien narrated menghirup. by Sejumlah N-Media. besar arsina. Diperlukan pertukaran plasma. Rumah sakit tidak memiliki cukup plasma. Darah golongan O sangat dibutuhkan. Arsin. Bukankah itu racun yang larut dalam darah? Bawa keduanya untuk diambil darahnya. Ambil sebanyak yang kau butuhkan. Sedot sampai mereka mati. Tidak. Aku tidak akan memberikan darahku padanya. Dia golongan darah O. Ambil miliknya. Aku golongan darah B. Jangan ambil milikku. Bukan juga ambil. Tidak. Anggap saja. Sebagai pengisian bank darah rumah sakit. Jangan ambil punyaku. Tidak. Lakukan seperti yang dikatakan CEO kita. Lee Group akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Grup play. Baik. Kau sudah bangun. Kemarilah. Bagaimana perasaanmu? Apa yang terjadi? Bukan apa-apa. Syukurlah kau sudah sadar. Aku merasa seperti bermimpi sangat panjang. Aku tidur lama sekali. Cukup lama juga. Di mana Bonnie? Apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia di rumah. Berkat dirimu. Berarti itu bagus. Sungguh melegakan dia baik-baik saja. Bonnie. Kau sungguh bodoh. Aku tidak bodoh sama sekali. Bon penting bagimu. Aku bilang aku akan membalas budimu. Aku pasti akan melindungi. Apa yang paling penting bagimu? Bahkan jika itu harus mengorbankan nyawaku. Terutama karena aku yang melepaskannya. Bukan apa-apa kok. Semuanya sudah berakhir. Jangan masukkan kata-kataku tadi ke dalam hati. Apa katamu? Bukankah kau bilang, kau akan melindungi apa yang paling penting bagiku? Kalau begitu lain kali, jika terjadi sesuatu, lindungi dirimu sendiri dulu. Kau sudah melindungiku dengan baik.
Tuan muda, kakakmu menelepon. Apa kau menganggapku kakekmu? Ada apa lagi sekarang, kakek? Siapa yang membuatmu marah lagi? Siapa lagi kalau bukan? Beberapa bulan yang lalu, kau bilang kau sudah menikah. Aku memintamu untuk membawa istrimu kembali untuk bertemu denganku. Kau terus membuat alasan dan menolak untuk kembali. Apa kau mencoba memanfaatkan usiaku? Apa kau mendapatkan akta nikah palsu untuk membodohiku? Tidak, kakek. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu tentang hal sepenting ini? Aku merayakan ulang tahunku di akhir bulan ini. Jika kau tidak membawanya kembali, jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Dan, jika aku tahu kau mempermainkanku, kau akan menanggung akibatnya. Sepertinya di akhir bulan ini, kau harus kembali ke rumah leluhur bersamaku untuk merayakan ulang tahun kakek. Nyonya Li. Dokter, apakah putriku akan baik-baik saja? Kumohon, selamatkan dia. Jangan khawatir. Transfusi darah pasien sudah selesai. Tidak lama lagi dia akan bangun. Bagus, baguslah. Sudah kubilang sejak lama. Jangan main-main dengan Lee Corporation, orang penting. Kalau kalian berdua nggak mau hidup, lompat dari gedung, lompat ke laut, minum racun, terserah kalian. Jangan bawa-bawa aku. Qin Ho Arong. Yi Cheng terbaring tak sadarkan diri di sini. Apa yang kau katakan? Kau benar-benar mengira aku takut padamu, ya? Jangan lupa bagaimana adikku meninggal. Kau juga terlibat di dalamnya. Apa mau bu? Apa sih yang belum kalian berdua inginkan selama bertahun-tahun ini? Aku nggak dengerin kamu. Jika bukan karena kau dan Gao Jing, jalan itu melahirkan pelacur kecil seperti itu, akankah Yi Chengku terbaring tak sadarkan diri di sini sekarang? Kau yang melahirkannya. Jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan memberitahu putri kesayanganmu bagaimana ibunya meninggal. Kita berdua tak akan hidup tenang. Baiklah. Kau pikir aku mau diatur-atur sama cewek mati itu? Ibunya menindasku saat dia masih hidup. Dan dia masih menindasku sekarang, setelah dia mati. Aku tak akan membiarkan masalah ini selesai. Jika Qin Shu tidak mati, ini belum berakhir. Kalau kau benar-benar ingin bertarung sampai mati, aku punya ide bagus. Ayahmu menceritakan semuanya padaku. Aku tak berani menyentuh pria di belakang adikmu. Aku tak bisa membantumu soal itu, tapi aku bisa menarik beberapa ulur. Koneksi apa? Kiao Corporation. Orang di kartu nama ini, seharusnya aku lebih membenci adikmu daripada kau. Kupikir begitu, kalian berdua harus akur. Grup Kiao. Itu dia, perusahaan yang bisa dibandingkan dengan Grup Lee. Dengan bantuan grup Kiao. Qin Shu He, mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu kali ini. Lagi pula dia bukan putri kandungmu. Dia kan anak perusahaan. Ayahmu selalu mencoba mengirim kau ke tempat tidurku. Kau tua bangka mesum. Jika bukan karena berurusan dengan itu Qin Shu dia, aku tidak perlu merendahkan diri merangkak ke tempat tidurmu. Setelah aku membunuh Qin Shu He, masuk dengan keluarga Kiao, dan kemudian aku akan menyelesaikan masalah denganmu perlahan. Jangan gugup. Apa yang perlu diresahkan? Akan ada banyak acara besar seperti ini di masa depan. Biasakanlah perlahan-lahan. Aku belum pernah menikah. Belum pernah mengalami hal seperti ini. Tidak bisakah aku sedikit gugup? Kakak Juayan. Siapa dia? Kenapa kau memegang lengannya? Dia istriku, Qin Shu He. Halo, namaku Qin Shu He. Qin Shu He. Bukankah dia yang membunuh seseorang dan menghabiskan 8 tahun di penjara? Kakak Juayan, bagaimana bisa wanita seperti ini menikah denganmu? Dari mana kau dengar semua ini? Itu bukan desas-desus, itu benar. Semua orang di Nanjing membicarakannya, mengatakan kau bersama seorang pembunuh. Tanyakan padanya apakah dia pernah membunuh seseorang, jika kau tidak percaya padaku. Usiamu sudah 20-an. Kau harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Tidak punya akal sehatkah kau? Jika ayahmu tidak mengajarimu itu, aku tak keberatan melakukannya untuknya dan memberimu pelajaran. Aku. Hari ini ulang tahun kakakku. Aku akan memberimu muka, jadi bersikaplah yang baik. Jalan
ini, aku tidak tahu trik apa yang dia gunakan untuk merayu kakak Juoyan. Saudari Kiao akan segera datang. Kau akan lihat, Tuan Besar, semoga panjang umur. Bagus. Silakan duduk. Ketua, Tuan Li ada di sini. Tuan muda Li ini benar-benar terlihat semakin mirip pewaris. Tapi siapa gadis di sebelahnya? Mereka terlihat cukup serasi. Seserasi Tuan Kiao dan dia. Kudengar gadis ini seorang pembunuh. Kakek, maaf aku terlambat. Tidak apa-apa, kau di sini. Kakek, ini hadiah ulang tahunku untukmu. Bagus. Aku akan menerimanya. Kuharap kau sehat dan panjang umur. Semoga panjang umur seperti pinus dan bangau. Kau masih punya bakti. Kemarilah. Biarkan aku melihat cucu menantuku. Kemari. Kakek, kuharap kau berbahagia sebesar Laut Timur dan panjang umur 10.000 tahun. Bagus. Sekilas, dia cantik. Pasangan yang sempurna. Jodoh di surga. Bagus. Sungguh cantik. Kakek, kau telah mendominasi dunia bisnis. Jangan salah paham. Kurasa dia tidak cantik. Dia memang seorang narapidana yang baru dibebaskan. Kakek Li, aku di sini untuk merayakan ulang tahunmu. Aku terlambat. Mohon jangan salahkan aku. Ini adalah vas porselen dinasti Qing yang khusus kucari seseorang untuk mendapatkannya untukmu. Kuharap kau menyukainya. The film was translated and narrated by M Media. Nona Kiao. Hari ini, kau tahu ini ulang tahun kakekku. Aku juga berharap kau akan berbicara lebih sopan. Kurangi bicara. Tuan Li, lama tidak bertemu. Kenapa kau tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah? Sedikit bicara harus didasarkan pada sedikit bertindak. Lagi pula, aku hanya berbaik hati. Aku tidak ingin kakek Li ditipu. Dirahasiakan. Tiao, kita punya banyak tamu hari ini. Jangan bicara omong kosong di sini. Bagaimana bisa aku bicara omong kosong? Li Juoyan, aku ingin lihat sampai kapan kau bisa sesombong ini. Keluar. Ada yang mukul. Li Group pikir mereka bisa memukul orang seenaknya cuma karena punya uang. Apa ada hukum di dunia ini? Apa uang bisa bikin orang berbuat semaunya? Uang bikin kau bisa berbuat semaumu. Semuanya, cepat rekam ini. Dan posting di internet. Tuan muda, perlukah aku mengatur keamanan untuk menangani ini? Tak perlu. Aku ingin melihat trik apa yang mereka rencanakan. Ada yang mukul. Tiao. Kakekmu dan aku adalah teman lama. Demi dia, aku tidak akan mempermasalahkan masalah hari ini. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, akhiri sandiwara ini dengan cepat. Jaga muka kita berdua. Kakek Li, jangan gegabah. Dengarkan dulu apa yang mereka katakan. Ketua Li, Presiden Li. Halo. Saya Ketua Grup Qian. Dan Ayah Qin Shuhe. Ku dengar hari ini ulang tahunmu. Jadi aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ketua Li, Presiden Li, jangan percaya wanita ini. Dia seorang pembunuh. Aku punya bukti. Bukti yang tak terbantahkan. Wanita ini dipenjara selama 8 tahun. Dia baru saja keluar. Apa kau benar-benar ingin menikahi wanita seperti itu? Apa? Pembunuh? Bagaimana mungkin keluarga Li memilih pembunuh sebagai menantu? Lihat, sudah kubilang, yang terbaik belum datang. Shuhei, kau The membuat film was kesalahan. translated and narrated Ayah tidak by M menyalahkanmu. Media. Kenapa kau menggunakan grup Li? Untuk menghancurkan keluarga kita?
Kin Construction yang dibangun ibumu sekarang hancur. Kenapa? Apa kau harus melihatku hidup di jalanan? Untuk puas? Kau membuat keluargaku kehilangan tempat tinggal. Jangan harap kau akan hidup tenang. Aku tidak percaya perusahaan sebesar Lee Group. Tak tahu malu. Kau tak tahu malu menikahi keluarga kaya. Mengemudi dalam keadaan mabuk dan pembunuhan. Tidak berperasaan. Hewan berdarah dingin. Apa kau pantas menikah dengan keluarga Lee? Kim Shu-hee? Kau pikir kau sebanding denganku? Aku cuma berbasa-basi. Gadis keluarga Kiao. Apakah ini hadiah besar yang kau miliki untukku? Kakek Lee, tolong jangan marah. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Jika aku tidak mengatakan apa-apa hari ini, bagaimana kau tahu? Orang macam apa yang kau nikahi? Untuk kebaikanku sendiri? Kau mengubah pesta ulang tahunku. Jungkir balik. Bagaimana kau tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa? Semuanya harap tetap tenang. Mengenai rumor tentang istriku, aku ingin mencari kesempatan yang tepat untuk mengklarifikasi semuanya dengan kalian semua. Tapi aku tak menyangka. Kesempatan ini datang begitu cepat. Kesempatan apa? Aku juga ingin keadilan. Tidak ada rumor sama sekali. Aku mengatakan yang sebenarnya. Buktinya tak terbantahkan. Jangan berpikir kau bisa memutarbalikkan benar dan salah. Hanya karena keluargamu Lee berkuasa. Aku beritahu kau. Aku punya bukti polisi sekarang. Palsu. Semua ini palsu. Apa maksudmu semua ini palsu? Ini dihasilkan AI. Benar, semuanya dihasilkan AI. Kami tidak pernah menyakitinya. Apa yang bisa dibuktikan oleh satu video, membuktikan dia tidak membunuh siapapun. Ini buatan AI. Ini palsu. Begitu kan? Sepertinya kau benar-benar tak akan menyerah sampai kau jatuh terpuruk. Wang Xian. Ya. Biarkan mereka masuk. Saya dari Biro Keamanan Publik Nanshan. Kami sedang menyelidiki kasus tabrak lari dari 8 tahun yang lalu, melibatkan DOI dan tuduhan palsu. Silakan kembali ke kantor polisi bersama saya untuk diinterogasi. Bawa mereka pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan putriku. Tuduhan palsu apa? Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Lepaskan. Kau punya hak untuk tetap diam, tapi semua yang kau katakan akan digunakan untuk melawanmu di pengadilan. Nona Qin, apa kau punya keluhan? Kembali ke kantor polisi bersamaku dan ceritakan padaku. Jalan ini. Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun, memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Kau berani menyakiti putri kandungku satu-satunya? Dan kau, wanita berbisa. Kau berani menyakiti putri kandungku? Akan kubunuh kau. Cukup. Shu-hee, kau harus memaafkan ayah. Kau putri siapa? Menipuku? Qin Huarong, kau benar-benar terus menguji batas kesabaranku. Bahkan harimau pun tak akan makan anaknya sendiri. Namun, karena seorang ibu tiri dan orang luar, kau mengusirku dari rumah. Kau berani bilang kau tidak terlibat dengan menjebakku demi pembebasan Qin The Hicheng? film was Shu-hee, translated and ayah benar-benar narrated tidak by tahu. M Media. Kumohon, maafkan aku sekali ini saja. Mempercayaimu untuk menikahi adik perempuannya. Sementara tulang ibuku masih hangat. Mempercayaimu untuk membiarkan putrimu sendiri menanggung kesalahan orang luar, atau mempercayaimu untuk mengirim putrimu sendiri, asupkan anak perempuan kandung Anda ke dalam penjara selama 8 tahun? Shu-hee, ini semua salah ayah pukul aku. Marahi aku, apa saja. Maafkan aku saja. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Awalnya, kupikir kau memperlakukanku seperti ini karena kau lebih mencintai Gauru daripada aku, lebih dari putrimu sendiri, bahwa kau lebih memilih Qin Hicheng. Tapi aku belajar hari ini bahwa ketika menghadapi bahaya, kau akan meninggalkan mereka. Sama seperti kau meninggalkanku. Dari awal hingga akhir, kau hanya mencintai dirimu sendiri. Kau egois sampai ke inti. Shu-hee, ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku tidak berguna. Aku mendengarkan fitnah. Maafkan aku.
Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita telah memutuskan hubungan ayah anak ketika perusahaan Qin didirikan. Jika kau ingin pengampunan, mintalah pada Gauru dan putrinya. Demi show hari ini, aku akan memanggilmu ayah mertua untuk pertama dan terakhir kalinya. Kau bilang kau mendengarkan fitnah. Tapi apa yang kutemukan? Menceritakan kisah yang berbeda. Chuoyan, apa maksudmu? Apa kau menemukan sesuatu? Aku tak ingin memberitahumu secara langsung. Tapi sekarang kau telah melihatnya. Warna asli ayahmu. Aku tak akan menyembunyikannya lagi darimu. Apa yang dia lakukan tak termaafkan. Apa yang kau katakan? Kau bicara omong kosong, mencoba memecah belah kita. Apa katamu? Aku tidak tahu. Ayah? Ayah? Qin Shohe? Dialah yang menyebabkan kematian ibumu. Mustahil, kau pikir dia orang baik? Tidak, itu mustahil. Itu sebabnya dia berkomplot denganku untuk membunuh ibumu. Itu tidak benar. Jangan mati, ayah. Ayah, tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Ibu, tolong aku, ibu. Gadis Kiao. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Setelah mengacaukan pesta ulang tahunku seperti ini? Sepertinya, kau benar-benar tidak menghormati orang tua ini. Kakek tua ini, bagaimana dia bisa, dari awal sampai akhir, tidak ada reaksi sama sekali. Kakek Li, jangan salah paham. Aku juga punya niat baik. Aku tidak ingin ini terjadi. Niat baik? Suoyan menolakmu berulang kali sebelumnya. Sekarang tiba-tiba menikah. Apakah ada kebencian di hatimu? Banyak kebencian. Aku. Kau menggunakan pemenjaraan cucu menantuku untuk membuktikan sesuatu. Kau yakin aku akan marah dan menolak mereka kan? The film was translated Kau salah. and narrated by M Dia, Media. ada apa ini? Orang tua ini sudah gila. Kakek Li. Aku. Sekarang aku dengan sungguh-sungguh menyatakan. Mulai sekarang. Keluarga Li kita dan keluarga Kiao. Tidak akan ada lagi urusan. Kakek Li. Kau. Pikirkan baik-baik. Benarkah karena Li Juayan? Wanita yang dia pungut entah dari mana. Kau akan melawan seluruh keluarga Kiao. Kiao tidak akan berada di sini hari ini jika bukan karena kakekmu. Apalagi Nanchang. Bahkan di seluruh Tiongkok. Tidak akan ada tempat untuk keluarga Mu Chiao. Kau benar-benar tidak menganggapku serius, Pak Tua. Kata-kataku tidak penting lagi kan? Nona, jangan gegabah. Ya, keluarga Kiao kami juga bukan penurut. Karena kau sudah bicara sejauh ini. Kalau begitu mari kita lihat, apakah Tiongkok diperintah oleh keluarga Moli? Atau apakah keluarga Kiao kami punya cara? Kita lihat saja. Kenapa kau di sini? Aku khawatir, jadi aku datang untuk menemuimu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Di wilayah Tuan Li. Siapa yang berani macam-macam? Baiklah, kalau begitu, hati-hati. Kakek Li, aku tahu aku salah. Mohon maafkan aku. Paman Li, Yu masih muda. Jika dia pantas dimarahi atau dihukum, tolong jangan ragu. Asal kau bisa tenang hari ini,
Aku sama sekali tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Dia mengubah pesta ulang tahunku menjadi kekacauan fatal. Paman Li, bahkan jika kau tidak mempertimbangkan wajah orang lain, setidaknya pertimbangkan ayahku. Kalian berdua pernah menjadi rekan seperjuangan yang menghadapi hidup dan mati bersama. Mungkinkah, karena sesuatu di antara anak-anak, kau ingin menghancurkan seluruh fondasi keluarga Kiao yang berusia sebab dalam sekali sapuan? Karena kau bilang ini masalah antara anak-anak, maka biarkan anak-anak menyelesaikannya sendiri. Jangan ikut campur. Dan mari kita tenang. Paman, apa yang kau katakan? Shoyan adalah seorang jenius yang langka di seluruh Tiongkok. Bagaimana mungkin Yoyo bisa menandinginya? Bukan tandinganku. Hari ini adalah pernikahanku. Aku tidak ingin memperburuk keadaan. Jika kau ingin tinggal, maka minumlah segelas anggur pernikahan. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Adapun sisanya, tidak perlu dibahas. Shoyan, selalu beri sedikit kelonggaran, agar kita bisa bertemu lagi dengan baik. Aku membawa Yoyo ke sini hari ini, untuk meminta maaf kepadamu. Apalagi yang kau inginkan? Apakah kau ingin mencabut seluruh keluarga Kiao? Paman Kiao. Ketika putri kesayanganmu menjebak istriku, apakah dia mempertimbangkan untuk menyisakan ruang untuk pertemuan di masa depan? Aku tidak akan menarik kembali apa yang telah kukatakan. Keluarga Kiao pasti akan menghilang dari Nanchang dan bahkan seluruh Tiongkok. Li Juwayan, jangan keterlaluan. Tidak ada kata lain. Kau, Keponakan, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini? Paman Kiao. Istriku sedang hamil 2 bulan saat itu. Jika aku sedikit terlambat, keluarga Li kita hari ini bukanlah merayakan peristiwa yang menggembirakan, melainkan pemakaman, 2 nyawa melayang, pembalasan dendam seorang istri dan anak yang dibunuh. Bagaimana aku bisa kembali? Aku tidak menyangkal bahwa Yoyo telah berbuat salah. Aku tidak menyangkalnya. Dari sudut pandang emosional, aku tidak bisa membujukmu. Tetapi dari perspektif bisnis dan keuntungan, kusarankan kau berpikir 3 kali sebelum bertindak. Kau ingin mencabut seluruh keluarga Kiao? Keluarga Muli akan dikuliti hidup-hidup jika tidak mati. Li Juwayan, kau nggak akan sombong lama. Tuan muda gawat, Nyonya hilang. Apa? Bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang begitu saja? Di wilayahku. Bagaimana ini bisa terjadi? Temukan dia. Cepat. Bawa beberapa orang dan segel tempat kejadian segera. Hentikan ayah dan anak perempuan Kiao secepat mungkin. Lalu, dengan cara apapun, bawa Kiao Yo padaku. Ya. Aku hanya ingin nyawakin Shuhei. Bisakah kau membantuku? Kita lanjutkan percakapan ini. Aku nggak bisa. Kalau begitu aku pergi. Apa yang bisa kau tawarkan padaku? Bukankah sudah jelas? Baiklah. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Sekali tidak akan memuaskanku. Maksudmu? Kau milikku. The film was translated and Ayah, narrated kita by sungguh M. nggak Media. seharusnya. Tidak berguna. Yang kau lakukan hanyalah memukulku. Apakah memukulku membantu? Apakah memukuliku akan membuat Li Juwayan melepaskan kita? Setelah aku membereskan kekacauan ini, aku akan kembali dan mengurusmu. Apa yang tersisa untuk dibersihkan? Pergi siapkan peti matimu dan tunggu ajalmu. Qin Shuhei. Aku akan menyeretmu bersamaku bahkan dalam kematian. Apa yang nggak bisa kumiliki, kau juga nggak akan memilikinya. Nona Kiao, mohon tunggu. Tuan kami ada yang ingin dibicarakan denganmu. Apa yang kau lakukan? Apa maumu? Hanya mengagumi. Lumayan juga. Tidak heran. Li Shuoyan menyukaimu.
Siapa kau? Kenapa kau mengikatku? Halo, Bagaimana? Mari bicara, Tuan Li. Lu Wenji. Tuan Li, ingatanmu bagus. Kau benar-benar mengenali suaraku. Anjing peliharaan Kiao Yo. Itu agak kasar, bukan? Istrimu. Memang ada di tanganku. Mari kita bicara dengan tenang. Tentang ini, Bagaimana kau ingin bicara? niat awal Nona Kiao adalah untuk mengakhiri hidup wanita ini. Tapi, dia tidak pernah menyangka seseorang setingkatmu akan menggunakan taktik yang sama seperti orang rendahan sepertiku. Kau benar-benar menculik bos kami. Dengan bos kami di tanganmu, kami tidak akan berani bertindak gegabah. Kau ingin bertukar sandera? Ditambah 200 juta dolar. Setelah menyinggung seseorang setingkatmu, aku tidak bisa tinggal di Tiongkok. Aku perlu mengamankan beberapa dana pelarian, bukan? Sepakat. Kau begitu mudah mempercayaiku? Kau bahkan tidak mendengarkan suara istriku. Sepertinya, 200 juta. Tidak cukup. Tua, yakin tidak ingin memastikan apakah Nyonya benar-benar ada di tangan mereka? Tak perlu dikonfirmasi. Mereka tak akan berani berbohong. Aku hanya khawatir mendengar suara Soul. Kau akan kehilangan akal sehatmu. Aku takut aku akan gegabah dan membunuh mereka semua. Li Juwayan, menyerahlah. Qin Shuhe nggak akan kembali hidup-hidup. Sialen, aku sedang tidur. Mereka kabur. Kejar mereka. Sialan, teruslah berlari. Aku akan menangkapmu dan menghajarmu sampai mati. The film was translated and narrated by M Media. Bersihkan dengan lebih rapi. Kita telah menangkap Lu Wenji. Dia tidak tahu keuntungan apa yang dia terima dari keluarga Kiao. Dia tidak mau mengkhianati Kiao Yeo. Sekarang Kiao Xiangcheng menggunakan hukum dan opini publik untuk memaksa kita menyerahkannya. Tuan muda, haruskah kita menyerahkannya? Bagaimana keadaannya sekarang? Terakhir kali, kita bertindak terlalu jauh. Kakinya patah separuh, wajahnya rusak separuh. Sekarang setengah mati, terbaring di ruang bawah tanah. Kirim saja dia langsung ke Kiao Shangcheng seperti ini. Ya. Nyonya, Kenapa kau di sini? Aku membawakanmu makanan. Hal-hal ini harus diserahkan kepada para pelayan. Kau sedang tidak enak badan sekarang. Tidak apa-apa, lagi pula aku hanya di rumah. Aku hanya ingin datang dan melihatmu. Cobalah. Aku ingin mencoba sesuatu yang lain sekarang. Kata-kata yang keterlaluan. Kau akan segera menjadi seorang ibu. Masih bertingkah begitu keras. Apa salahnya menjadi seorang ibu? Sudah sering melakukannya. Jadi maksudmu, kau tidak puas denganku? Hentikan. Makan makananmu. Aku akan mengurusmu setelah bayinya lahir. tuan muda sekarang seperti kerasukan.
Jangan pedulikan dia. Biarkan dia belajar dari kesalahannya. Lalu aku akan memanggil dokter untuk Nona. Ayah, Sejak zaman dahulu, anjing yang menggigit tidak pernah menggonggong. Tanpa kepastian mutlak, jangan lakukan apapun yang membuat musuh waspada atau membuat ancaman kosong. Kesalahanmu adalah 1. Tidak mengenali kekuatanmu sendiri. 2. Tidak mengenali kekuatan musuh. Kau tidak mengenali siapa musuhmu. Seberapa lebih kuat Li Shuoya daripada kau? Tidakkah kau tahu di dalam hatimu? aku tahu aku salah. Apa istimewanya gadis itu? Sehingga kau harus menargetkannya, baik itu kekuatan atau kekayaan. Kau 100 kali lebih kuat darinya. Mengapa kau harus berkali-kali menginginkan nyawanya? Kau seharusnya mengincar nyawa Li Shuoyan. Keponakan, The film was kau menghancurkan translated Kyokorn and dan melukai narrated putriku. by M Media. Kau menolak bersulang. Jadi jangan salahkan pamanmu karena kejam. Aku akan jadi sopirmu hari ini. Aku akan menemanimu bersantai. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Li. Mobilnya di sana. Masuk mobil, cepat. Shuoyan, hati-hati. Tidak. Aku harus menyelamatkan Shuoyan. Sui, kau pergi ke mobil dan minta tolong. Cepat. Baiklah, ini dia. Cepat ke bandara dan selamatkan Shuoyan. Cepat. Selamatkan Shu. Berani-berani dia kau menyentuh satu-satunya cucuku. Apa kau pikir aku sudah mati dan tidak lagi berkuasa? Aku berani melakukan apa saja. Apakah kau memberiku pilihan lain? Aku terkutuk jika aku melakukannya dan terkutuk jika aku tidak melakukannya. Aku berani melakukan apa saja. Kau punya waktu untuk datang ke keluarga Kieu dan membuat tuduhan. Lebih baik kau kembali dan bersihkan kekacauan yang ditinggalkan tanpa Li Shuoyan. Kiao. Bertobatlah di penjara. Ayo. Bawa mereka semua ke tim keamanan. The film was translated and narrated Orang tua, by M kau akan Media. menemui ajalmu. Orang tua, kau sebaiknya bersiap-siap. Anak itu tidak bisa diselamatkan. Aku hanya ingin mereka selamat. Kami akan melakukan yang terbaik. Akankah Shuoya dan Shuai baik-baik saja? Aku telah berkecimpung di dunia bisnis selama separuh hidupku. Pada akhirnya, orang berambut putih menantang orang berambut hitam. Kakek, ceritakan sebuah dongeng. Baiklah. Kakek akan menceritakan sebuah kisah. Kakek, kenapa kau menangis? Bukan apa-apa. Kakek, jangan takut. Saat aku besar nanti, aku akan melindungimu. Tak seorang pun bisa mengganggumu. Bagus. Aman. Semua orang selamat.
Ya, Mereka berdua selamat. ya, orang yang diberkati bertemu dengan keberuntungan. Mereka semua diselamatkan. Terima kasih. Syukurlah. Terima kasih. Bukankah seharusnya Nyonya Li tidur? Kau tidur dulu. Aku akan selesai membaca informasi yang diberikan kakakku. Mengisi kekosongan 8 tahun ini. Bekerja dan beristirahat digabung. Belajar bukanlah sesuatu yang harus terburu-buru. Lagi pula, komputermu. Apakah lebih tampan dari suamimu? Bagus. Jangan main-main. Kau tidur dulu. Aku tak bisa tidur tanpamu. Tuan Li, apa kau mau istrimu menjadi pengangguran seumur hidupnya? Kenapa tidak? Kita sudah menikah. Apa aku masih ingin kau bekerja keras? Lalu apa gunanya aku? Itu tidak sama. Ini untuk mencerminkan nilai pribadiku. Baiklah, aku tidak bilang kau tidak boleh pergi. Hanya saja tidak ingin kau bekerja terlalu keras. Istri. Sudah jam 11. Aku akan menonton sebentar lagi. Baiklah. Tidur. Tidurlah. Tampan dan kaya. Jika aku bisa mendapatkannya. Sisa hidupku, aku akan memiliki apapun yang kuinginkan. Tuan Li, kopimu. Biarkan saja di sana. Kopinya nanti dingin. Kenapa kau? Di mana sekretaris Wang? Sekretaris Wang sedang dinas luar. Dia memintaku untuk membuatkan kopi untukmu. Cobalah apakah rasanya sama seperti sebelumnya. Rasa yang sama. Nggak akan tertipu. Jika kau nggak mau meminumnya sekarang, aku akan meninggalkannya di sini untukmu. Maaf, Tuan Li. Maaf. Tuan Li, pakaianmu basah kuyup. Biar ku bantu kau melepasnya. The film was translated and Pakaianmu basah narrated kuyup. by M Biar ku bantu Media. kau melepasnya. Sul. Dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kau pikirkan. Shohei, siapa? Dari mana asal wanita ini? Belum pernah dengar tentang dia. Dia sudah menikah. Apakah kau di sini untuk mengantar makanan atau untuk menggoda? Perusahaan kami memiliki kantin staff. Kau nggak diterima di sini. Silakan pergi. Aku mengantar makanan. Tidak. Kau tidak sedang mengantar makanan. Kau bisa ke HR untuk mengambil gajimu. Jangan berdiri di depanku. Tuan Li, apa salahku? Aku bekerja sangat keras untuk masuk ke perusahaan kita. Hari ini adalah hari keduaku bekerja. Kau nggak bisa memecatku hanya karena aku menumpahkan secangkir kopi padamu. Kau akan memecatku karena itu? Jika basah, jangan dipakai, supaya kau tidak masuk angin. Baiklah. Kalian berdua. Nona, meskipun aku tidak mengenalmu, jika kau bisa masuk ke perusahaan ini, kau pasti orang yang sangat cakap. Karena kau telah bergabung dengan perusahaan ini, kau harus menghargai kesempatan ini. Jangan buang waktumu untuk urusan yang tidak jelas. Aku nggak mengerti apa yang kalian katakan. Kau tak perlu mengerti. Kau dipecat. Tuan Li, aku. Kubilang keluar. Sui. Apa kau tidak akan membantuku berganti pakaian? Apa kau tidak punya tangan? Tidak bisakah kau mengganti bajumu sendiri? Aku ingin kau membantuku berganti pakaian. Aku tidak mau. Kalau begitu aku akan masuk angin. Kau. Baiklah. Jangan marah. Kau melihatnya. Tidak ada apa-apa di antara kami. Dan aku tidak memberinya kesempatan untuk melakukan apapun padaku. Jauhi para wanita itu.
Wanita apa? Ini semua salah Wang Xiang. Aku akan memotong gajinya nanti. Ayolah. Siapa yang membicarakan aku di belakangku? Antar istriku ke kelas nanti. Ya, Mulai sekarang, tidak ada wanita yang diizinkan masuk ke kantorku. Jangan membuatku mengatakannya 2 kali. siapa yang membuatnya marah lagi? Dia sangat marah. Bagaimana harimu? Kelas selesai. Kelas selesai, semuanya baik-baik saja. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan pergi ke mall untuk membelikanmu beberapa baju. Lihat lemari pakaianmu. Semuanya hitam, putih, dan abu-abu. Membosankan sekali. Kalau begitu belilah apapun yang kau mau. Ini kartuku. Belanjakan sesukamu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Baiklah, silakan. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Aku ingin melihat pakaian pria. Pakaian pria kami nggak murah. Berapa kisaran harganya? Aku nggak mendiskriminasi kau, tapi yang termurah yang kami miliki adalah 5 digit atau lebih. Aku khawatir itu di luar anggaranmu. Ini akan memalukan untukmu. Kau... Pembunuh. Apa ada orang yang mati di gigimu? Setiap kali buka mulut, hanya kata-kata busuk. Kau ini apa? Mulutmu bau dan kau gagap. Pulang dan sikat gigimu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Aku tahu kau, wanita, punya 2 wajah. Di depan kakak Juoyan. Kau bertingkah polos. Tapi di belakangnya, kau begitu kejam. Kau tidak punya sel otak sama sekali. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Kau... Nona Cheng adalah merupakan tamu kehormatan kami. Kau tak boleh menyinggungnya. Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Betul sekali. Menghabiskan 8 tahun di penjara. Apa kau tahu apa? Barang mewah dan konsumsi itu? Kalau tidak, pergi sana. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kata-kata bisa membunuh, diam bisa memenjarakan. Kau tidak punya sopan santun. Aku melakukan ini untuk orang tuamu, memberimu pelajaran. Aku akan bilang pada Kak Juoyan untuk menceraikanmu. Apa urusanmu? Pergi sana, Kak Juoyan. Cepat kemari, Qin Xiu sudah gila. Dia mencoba membunuhku. Apa maksudmu? Pokoknya, jangan khawatir. Cepatlah kemari, aku di mall. Hari ini, aku akan memastikan kau lihat warna asli Qin Xiu Hei. Ada apa, Tuan Muda? Nyonya bertemu Cheng Shen di mall. Sepertinya mereka bertengkar. Dia agak marah. Cheng Shen ini sudah dimanja sejak kecil dan berbicara tanpa berpikir. Hubungi ayahnya. Dalam 10 menit. Jika aku tidak melihatnya di mall, perusahaannya tidak akan dipakai lagi. Ya, Kalau kau berani, jangan pergi hari ini. Kak Juoyan akan segera datang. Aku akan memastikan dia melihat warna aslimu hari ini. Kalau kau punya nyali, keluarlah ke sini. Kau cukup berani untuk menghinaku, tapi tidak cukup berani untuk keluar dan berdebat denganku, kan? Kau bahkan berani membunuh seseorang. Kenapa aku harus berdebat denganmu? Kau gila. Aku akan menghajar mulutmu sampai hancur hari ini. Sepertinya kau belum belajar cara berbicara dengan benar. Tak menduganya, kan? Bukan hanya kau yang bisa main kekerasan. Aku akan posting ini online. Lihat saja bagaimana kau bertingkah sombong nanti. berhenti. Ayah, kau benar-benar membantu orang luar memukulku? Kau bahkan tidak lihat bagaimana dia menindasku. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Putriku masih muda dan bodoh. Baik itu pukulan atau hukuman. Tolong jangan marah. Sui. Kau baik-baik saja. Cheng Shan, ini anak perempuan baik yang kau besarkan.
Tuan Li, The tolong film was tenang. Ini semua translated salah and Shanshan. narrated Aku akan by menyuruhnya M meminta Media. maaf kepada Nyonya. Minta maaf sekarang. Kenapa aku harus minta maaf? Dia yang mulai. Kau benar-benar ingin aku minta maaf? Nora Cheng. Disinilah kau salah. Watak Nyonya kita terkenal baik. Kau membuatnya jadi kasar. Bayangkan apa yang telah kau lakukan. Aku hanya menyebut tentang hukuman penjaranya atas pembunuhan. Diam. Sudah kuperingatkan kau, pikirkan sebelum bicara. Aku sudah menjelaskan masalah sebelumnya berkali-kali. Apa kau pura-pura tidak dengar? Atau kau sengaja melakukan ini? Tuan Li. Nyonya berdarah. Panggil ambulans. Dia mengalami komplikasi kehamilan. Nyonya sedang hamil 2 bulan. Apa? Bagaimana keadaannya sekarang? Ibu dan anak keduanya selamat. Tapi dia pernah keguguran sebelumnya. Jadi kita perlu ekstra hati-hati sekarang. Bagus. Tuan Li. Kau lihat. Dia putriku satu-satunya. Tuan Chen. Istriku yang akan memutuskan masalah ini. Jika dia ingin kau mati, aku akan menemukan cara untuk mewujudkannya. Sepertinya aku punya koneksi dengan rumah sakit ini. So, kau sudah bangun. Aku baru saja tersandung. Bagaimana mungkin tersandung bisa membuatmu masuk rumah sakit? Kau hamil. Kau sangat berharga, kau tidak boleh sembarangan tersandung dan jatuh. Aku hamil. Benarkah? 2,5 bulan. Itu luar biasa. Cheng Xian dan mereka. Aku menunggumu bertanya. Bagaimana kau ingin aku membantumu membalas dendam? Ini sungguh bukan masalah besar. Aku hanya tidak suka caranya berbicara. Dari suaranya, kau sepertinya tidak semarah itu. Aku sudah memukulnya. Dan aku sudah memarahinya. Jangan biarkan dia muncul di depanku lagi. Apa ini benar-benar tidak apa-apa? Rasanya agak terbuka. Tidak apa-apa, hanya aku yang melihatnya. Mengapa kau memutuskan untuk mengambil foto pernikahan hari ini? Aku sedang berpikir, sebelum si kecil lahir, kita harus mengambil beberapa foto pernikahan yang layak. The film was translated and narrated by M Media. Lihat ke kamera. 3, 2, 1.